Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di matematika. Kali ini kita belajar bab berbeda ya, dengan tadi yang berbeda juga, dan indikator dengan tujuan yang berbeda juga. Nah, sebelum kita simak videonya, perhatikan materinya. Di situ di belakang ada tugas-tugas yang perlu kalian kerjakan. Yuk ke video. Sistem koordinat kartesius. Kita akan meliputi yang namanya sumbu X dan sumbu Y. Sistem koordinat posisi garis yang sejajar, berpotongan maupun tegak lurus. Apa sih koordinat kartesius? Koordinat kartesius adalah letak suatu titik atau objek yang ditulis dengan X dan Y. Nah, sekarang kalian lihat penggunaan koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Nah, radar itu adalah suara, penerbangan, dan peta atau dina. Di situ nanti kalau kalian lihat peta ada yang titik-titik ya, titik-titik pesawat, tempat, lokasi, pegunungan dan lain-lain. Apa sih titik absis dan titik ordinat? Yuk kita lihat. Nah, titik absis. Nah, kalian tahu kan koordinat kartesius horizontal dan vertikal. Yang horizontal atau tidur itu dinamakan X, yang tegak atau vertikal itu dinamakan Y. Untuk X sendiri itu bernama absis. Untuk Y adalah ordinat. Ini harus diingat-ingat ya. Untuk X adalah absis dan untuk Y adalah ordinat. Udah kan? Tentukan titik koordinat yang ditulis dalam X dan Y. Nah, sekarang kalian lihat X selalu sebelah kiri dan Y selalu sebelah kanan. Jadi, jika titik koordinat 1,3, tentukan titik absis dan ordinatnya. Berarti X-nya 1, Y-nya 3. Udah kan? Nah, memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang titik A. Titik A ini berada, kalau X kan di sini. Tentukan aja jaraknya 1, 2, 3, 4. 4 turun terhadap sumbu X dan berjarak 5 terhadap sumbu Y. Jadi anak-anak, ini dari A kita ke X dulu, kan turun. Kalau ini ke Y-nya berapa? 4 terhadap ya. Nah, untuk titik B, untuk satuan terhadap X, sumbu X itu berapa? 2. Ke Y-nya juga 2. Untuk titik C, ke X-nya berapa? 3. Untuk ke Y-nya 5. Jadi C jalannya C ke garis Y sampai natap ya, sampai terkena itu adalah 5. Sedangkan untuk ke X sampai natap sini itu adalah 3. Paham ya? Ini posisi titik. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk titik D sendiri, untuk X-nya terhadap sumbu X-nya berapa ini? 6. Dan sumbu Y-nya adalah 3. Mudah kan? Dipahami, dicatat. Tadi kita memahami posisi terhadap sumbu X dan Y. Nah, sekarang memahami posisi sumbu X dan Y terhadap koordinat. Tadi koordinat ada yang namanya X dan Y. Nah, sekarang kita lihat titik A di sumbu berapa? Bukan jaraknya ya. Tadi kan kita main jarak, kesininya berapa. Nah, sekarang kita main sumbu X dan Y. Jadi ini angka menunjukkan angka ke 5. X-nya 5, Y-nya 4. Paham ya? Untuk B berapa? X-nya -2, Y-nya
2. Untuk C, X-nya min 5, Y-nya berapa? Min berapa? Diisi ya. Untuk D, kalian isi juga. Ditulis ya. Nah, sekarang kita masuk mana saja wilayah bidang kartesius. Ada 4 bidang kartesius, yaitu kuadran 1 plus dan plus, artinya X-nya plus, Y-nya plus. Kuadran 2 artinya X-nya min dan Y-nya plus. Kuadran 3 negatif X dan negatif Y, yaitu min dan min ya. Untuk kuadran 4 itu X dan negatif Y. Jadi Y-nya ada di negatif dan X-nya ada di positif. Diingat-ingat. Nah, sekarang rumah sakit terletak pada kuadran berapa ya? Nah, dilihat rumah sakit ada di sini. Berarti kuadran 1, benar. Nah, untuk kuadran 3 ada berapa? Sekolah. Misal rumah sakitnya terletak di sini. Berarti dia masuk kuadran berapa? Kuadran 2. Paham ya? 1, 2, 3, dan 4. Diingat-ingat. Nah, sekarang kita masuk ke garis yang sejajar dan garis yang berpotongan. Apa sih sejajar itu? Sejajar itu sama. Diingat-ingat, sejajar itu sama. Nah, sekarang untuk garis berpotongan itu adalah garis yang terbentuk titik pusatnya. Jadi ketemu 2 garis yang saling berpotongan. Nah, itu namanya garis potong. Paham ya? Lebih memahami, kita masuk ke contoh soal. Nah, gambarlah garis L yang melalui titik A 3,5. Jadi X-nya berapa anak-anak? Betul, 3 dan Y-nya min 5. Lihat 3 dan min 5 di sini ya. Nah, sekarang yang tidak sejajar sumbu X berarti tidak boleh tidur garisnya nanti. Dan tidak sejajar dengan sumbu Y berarti tidak boleh tegak. Jadinya miring. Kalian tarik garis melewati titik tadi lah, selesai. Mudah kan? Contoh kedua, gambarlah garis M dan garis N yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus. Nah, tegak lurus tadi ini atau ini. Jadi nggak boleh tegak maupun tidur. Berarti harus miring. Terserah titiknya ya. Karena tidak disebutkan ini M dan ini N. Sangat mudah sekali koordinat kartesius ini dan materinya cuma sedikit. Nah, contoh 3, kerjakan ya. Untuk contoh 4 juga, tentukan titik A 2,2, 7,2, 7,5, 2,5. Nah, itu apa? Ini kalian paskan pada titik-titik X dan Y. Nah, membentuk bangun apa? Nanti kalian akan melihat bentuk apa dan berapa luas bangun datar tersebut. Misal nanti bentuknya persegi. Nah, rumus luasnya persegi apa? Persegi panjang rumusnya apa? Nanti kalian gambar ya. Nah, soal latihan. Nah, di sini sangat mudah. Tentukan titik koordinat dan tentukan juga berapa di kuadran titik tersebut. Ya, misal titik F. Nah, kalian paskan ya, satu kotak satu angka. Jadi kalian punya 3 tugas. 1, 2, 3. Dirangkum, dikerjakan. Thank you. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sistem koordinat itu sangat mudah ya, mudah dimengerti. Dan waktu kalian cuma 1 kali pertemuan. Jangan lupa dicatat
dan dikerjakan untuk tugas-tugasnya ya. Dan ingat, latihan ulangan PH atau penilaian harian akan dilaksanakan minggu depan. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengerjakan, semangat meskipun pandemi belum berlalu. Thank you, wassalamualaikum.